I am pretty despicable. You don't want to cross me? Selamat datang di Watch Mojo, dan hari ini kita menghitung mundur pilihan kami untuk 10 film paling dinanti tahun 2022. Untuk data ini kita akan melihat film-film yang keluar tahun ini yang paling ingin kita tonton. Mungkin harus dikatakan sekarang, tanggal rilis bisa saja berubah. Film apa yang paling kamu ingin tonton di tahun 2022? Beritahu kami di komentar. Nomor 10, Babylon. Tanggal rilis 25 Desember 2022. Dengan La La Land, Damien Chazelle menjadi pembuat film termuda yang memenangkan Oscar sutradara terbaik. Di mana La La Land dengan mahir menangkap fantasi dan realitas Hollywood modern, Chazelle juga akan kembali ke era keemasan Tinseltown untuk film terbarunya. Next, we're looking to do a film called Babylon by Damien Chazelle. 3 tahun setelah Once Upon a Time in Hollywood, Babylon menyatukan kembali Brad Pitt dan Margot Robbie untuk surat cinta lain ke City of Stars. Tentu saja dengan banyak bintang, pemeran pendukung yang ditebuk termasuk Tobey Maguire, Jean Smart, dan Olivia Wilde hanya untuk beberapa nama saja. Robbie memerankan Clara Bow, seorang bintang film bisu yang juga sukses di film Talkie. Bow memainkan peran utama dalam Wings, film pertama yang memenangkan film terbaik, dan kami tidak akan terkejut jika Babylon juga terikat Oscar. Nomor 9, Legally Blonde 3. Tanggal rilis 20 Mei 2022. Exactly. Because isn't it the first cardinal rule of perm maintenance that you're forbidden to wet your hair for at least 24 hours after getting a perm, at the risk of deactivating the ammonium thioglycolate? 2 dekade kemudian, banyak kalimat dari Legally Blonde yang sangat ikonik. So you bend and snap. Jika itu bukan bukti betapa bertahannya film ini, banyak wanita yang bertemu Reese Witherspoon bilang kalau ia pergi ke sekolah hukum karena Legally Blonde. Sementara Red, White, dan Blonde tidak diterima dengan baik oleh publik, ini meninggalkan kami dengan ide potensial yang menyenangkan. Elle Woods di Gedung Putih. Okay, now that we're married, where do you want to live? Beverly Hills, Boston, Washington? Oh, I think I know just the place. Yeah? When I want boys, one heart, two hands, we can. Setelah satu spin-off dan juga musikal Broadway, Witherspoon akhirnya kembali ke peran komedinya yang paling ikonik. Jika pembuat film akan membuat Elle menjadi presiden, pasti akan ada banyak humor yang harus dikerjakan. I was just like working on my shows and she asked me to do it. So I'm writing it with my friend Dan Gore who created Brooklyn Nine-Nine. Mindy Kaling menulis naskahnya bersama Dan Gore yang juga mengerjakan Parks and Recreation dan juga Brooklyn Nine-Nine. Dengan CV seperti itu, kita nggak keberatan sama sekali. I object. Nomor 8, Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore. Tanggal rilis 15 April 2022. Newt Scamander is in Paris. Really? Cut the pretense. I know he's there on your orders. Oh, if you'd ever had the pleasure to teach him, you'd know Newt is not a great follower of orders. Meskipun The Crimes of Grindelwald menerima sambutan yang beragam, sebagian besar akan setuju bahwa Jude Law adalah tambahan yang kuat sebagai Albus Dumbledore muda. Film ini juga meninggalkan kita pada jurang yang sangat besar tentang masa lalu Dumbledore. You swore not to fight each other. Berdasarkan judulnya, sepertinya Dumbledore akan memiliki peran yang jauh lebih menonjol di film ketiganya. Sementara Dumbledore adalah salah satu karakter paling terkenal di franchise ini, dia juga termasuk yang paling misterius. Ada potensi di sini untuk menjelajahi sisi Dumbledore yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Film ini juga akan menampilkan sisi berbeda dari Gellert Grindelwald dengan Matt Mikkelsen menggantikan Johnny Depp. Recast itu memang banyak kontroversinya, tapi kalau kita bisa jujur, Mikkelsen dilahirkan untuk berperan sebagai penyihir gelap. People think in terms of good and evil when really time is the true enemy of us all. Time kills everything. Nomor 7, Black Panther: Wakanda Forever. Tanggal rilis 11 November 2022. Wakanda forever! Ini adalah seruan perang yang kami semua nyanyikan saat menonton Black Panther pada tahun 2018. Ketika Black Panther mendapatkan nominasi film terbaik pada tahun 2019, kita diberi kesempatan sekali lagi untuk meneriakan Wakanda Forever di film keduanya. Pada tahun 2020, kita mengucapkan selamat tinggal kepada Chadwick Boseman yang hebat. Kematiannya mengilhami banyak penghormatan yang menyentuh dengan Wakanda Forever yang sedang tren di media sosial. Pada Mei 2021, diumumkan bahwa sequel Black Panther akan berjudul, tentu saja, Wakanda Forever. Bahkan setelah lebih dari 3 tahun, kedua kata ini tidak kehilangan pengaruhnya. Mereka terus menginspirasi keunggulan ras hitam dan semangat juang yang membawa kita melewati masa-masa paling suram. Aman untuk mengatakan bahwa Wakanda Forever akan tetap relevan pada tahun 2022 dan seterusnya. Wakanda Forever! Nomor 6, Don't Worry Darling. Tanggal rilis 23 September 2022.
We were shooting in this unbelievable house, this beautiful mid-century Neutra house, and it's a great group of people. Olivia Wilde membuat debut penyutradaraan dengan film Booksmart. Hey, we only have one night left to have studied and partied in high school. Otherwise, we're just gonna be the girls that missed out. Skenario asli untuk komedi remaja itu sebenarnya muncul 10 tahun sebelumnya. Naskah untuk film Olivia Wilde berikutnya juga sudah ditulis dari lama. Don't Worry Darling bisa terdengar sangat jauh dari film sebelumnya, Booksmart. Tapi ini menunjukkan kepintaran Olivia Wilde sebagai pembuat film. Florence Pugh dan Harry Styles berperan sebagai pasangan menikah pada 1950-an. Meskipun semuanya tampak indah dalam komunitas utopis mereka, Alice yang diperankan Pugh segera mulai mengungkap rahasia kecil suaminya yang kotor. Olivia's got a great film going on. The aesthetic's beautiful. The story's incredible. Harry's a love. Florence is a joy to work with. Wilde juga berperan sebagai pemeran pendukung yang mencakup Chris Pine, Gemma Chan, Kiki Lane, dan juga Nick Kroll. Film thriller psikologis ini menyatukan kembali Wilde dengan rekan penulis Booksmart, Katie Silberman, yang secara praktis menjamin kombinasi pemenang lainnya. Nomor 5, Elvis. Tanggal rilis 24 Juni 2022. To say it's a dream come true would be the understatement of my lifetime. Jika kamu mendengar kata Elvis Presley dan juga musikal berdasarkan biografi, pembuat film mana yang langsung terlintas di benak kamu? Pasti ada Baz Luhrmann. How on earth do you do a biopic about Elvis? Dari Strictly Ballroom hingga Moulin Rouge hingga The Great Gatsby, setiap produksi Luhrmann adalah tontonan yang hebat. Gak banyak sutradara yang bekerja saat ini memiliki mata visual yang dibutuhkan untuk membuat film biografi Elvis. Look, I never know what the film is until I finished it, but as far as the performances go, between him and Tom, I just think they're incredible. Tentu tidak akan komplit kalau Luhrmann tanpa Catherine Martin yang bertindak sebagai produser, perancang kostum, dan juga perancang produksi. Film ini berpusat pada dinamika Elvis dengan manajernya Kolonel Tom Parker yang diperankan oleh Tom Hanks. Elvis is as big as he ever has been, and much of that credit goes to the guy I played in this movie, which is Colonel Tom Parker. Pas banget karena Forrest Gump memang terinspirasi Elvis. Say man, show me that crazy little walk you just did there. Slow it down some. Elvis sendiri diperankan oleh Austin Butler yang kredit layarnya berkisar dari sitkom seperti iCarly hingga pemenang Oscar seperti Once Upon a Time in Hollywood. Now, he either said that or I'm a liar. Nomor 4, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Tanggal rilis 6 Mei 2022. Who are you in this vast multiverse? Mr. Strange? Dari Loki hingga What If hingga No Way Home, multiverse menjadi bagian integral dari MCU pada tahun 2021. Multiverse is a concept about which we know frighteningly little. 2022 akan menjadi tahun yang lebih signifikan bagi multiverse karena Doctor Strange mendapati dirinya berada di tengah konflik yang membengkokkan kenyataan sendiri. Dia tidak akan sendirian karena Wanda Maximoff juga terlibat dalam ini. Sementara detail plot tetap tidak jelas, tapi film 2016 berakhir dengan Karl Mordo memutuskan bahwa dunia akan lebih baik dengan lebih sedikit penyihir. Too many sorcerers. Sekarang sudah ada multiverse, bisa saja Mordo tidak akan berhenti hanya satu dunia saja. Penyihir di multiverse bisa saja dalam bahaya. Meskipun Mordo mungkin bukan masalah terbesar Strange jika teori Shumagorath itu ada beneran. Hello again and goodbye. Nomor 3, Batman. Tanggal rilis 4 Maret 2022. Any of this mean anything to you? Setelah begitu banyak versi, kamu akan berpikir bahwa kami sudah muak dengan Batman. Menonton cuplikan film The Batman karya Matt Reeves, rasanya seolah-olah kita diperkenalkan ke dunia ini untuk pertama kalinya. Apa yang telah kita lihat sejauh ini dengan sempurna memadukan realisme trilogi Dark Knight Christopher Nolan dengan fantasi gotik Batman karya Tim Burton. Robert Pattinson tampaknya dibuat khusus untuk memainkan Bruce Wayne muda dan Zoe Kravitz dengan sempurna masuk ke peran Catwoman. Maybe we're not so different. Who are you under there? Sama seperti kami menyukai Joker, sudah saatnya Riddler dan Penguin mendapatkan kesempatan lain untuk produksi layar lebar live action. Oh, take it easy, sweetheart. Dengan inspirasi cerita yang diambil dari The Long Halloween, Year One, dan Ego, harapkan sebuah film yang sepenuhnya merangkul akar komiknya. The hell are you supposed to be? I'm vengeance. Nomor 2, Lightyear. Tanggal rilis 17 Juni 2022.
Selain CGI dalam Toy Story yang pertama, terkadang karakter manusia bisa terlihat sedikit aneh di film itu. Where are your rebel friends now? Melihat trailer untuk Lightyear, sungguh luar biasa seberapa jauh Pixar sudah berubah. Buzz tidak hanya terlihat lebih realistis daripada yang pernah kita bayangkan, tapi latar belakangnya dapat dengan mudah disalahartikan sebagai live action. Kisah asal-usul ini tampaknya mengambil pendekatan yang lebih membumi. Tapi itu nggak berarti kita nggak akan mendapatkan robot, alien, dan pakaian luar angkasa ikonik Buzz. Sementara Chris Evans mewarisi mantel Lightyear dari Tim Allen, film tetap dekat dengan akarnya dengan Pete Docter menulis skenarionya. To Infinity. And Dengan Turning Red dan Into the Spider-Verse yang juga akan dirilis, 2022 pasti akan menjadi tahun bertumpuk lainnya untuk animasi. Sebelum kita ungkap pilihan pertama, berikut adalah beberapa honorable mention. Nope, 22 Juli 2022. Film horor terbaru dari Jordan Peele, tentu kita mau. Downton Abbey, A New Era, 18 Maret 2022. Tentu akan seru melihat The Crowleys lagi. Face it, Violet, I'll outlive you anyway, so it need trouble you no further. And now, I must attend Her Majesty. Game, set, and match to Lady Bagshaw. Well, I'm the umpire. Scream, 14 Januari 2022. Sekarang sudah jelas kalau kita memang suka film horor. Doors unlocked. All doors locked. Doors unlocked. Disenchanted, to be announced 2022. Sequel Disney yang kita tunggu dari dulu. why so sad, beautiful lady? She forgot her shoe. Figures. Hokus Pokus 2, to be announced 2022. Sequel Disney lain yang kita tunggu juga. Oh, sweet revenge. To cease to satisfy us work perfectly. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, Thor Love and Thunder. Tanggal rilis 8 Juli 2022. Dalam Thor Ragnarok, sutradara Taika Waititi menyuntikkan franchise ini dengan visual dan lagu yang kami kaitkan dengan album heavy metal tahun 80-an. Jadi sudah sepantasnya Love and Thunder juga terdengar seperti sesuatu yang keluar dari diskografi Kiss. Pada saat yang sama, jangan hanya berharap lebih dari hal yang sama juga. Intinya sequel superhero ini adalah sebuah romansa. Sorry, I just needed to make sure you were real. Dengan Jane diperankan Natalie Portman, Valkyrie dari Tessa Thompson, dan Sif dari Jamie Alexander semuanya kembali, potensi romansa di sini tidak terbatas. Tentu saja ini bukan film MCU tanpa action, dan Jane akan memiliki banyak peran di sini karena dia melangkah sebagai Thor yang perkasa. Dengan Guardians of the Galaxy juga akan muncul di film ini, kita nggak akan sabar dengan film satu ini. Just so you know, this is my ship still. I'm in charge. I know, of course you are. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.